materi tentang sel. Materi kali ini diambil dari materi Biologi SMA kelas 11 semester 1. Berikut kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang digunakan dalam video pembelajaran ini. Yuk kita masuk ke materi. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar sejarah penemuan sel. Apakah kalian tahu siapa penemu sel? Hello, my name is Robert Hooke. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Pada tahun 1665, ia mengamati sayatan gabus dari batang Quercus super menggunakan mikroskop. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal. Ia menyebut ruang kosong tersebut dengan istilah selulae atau sel. Sel yang ditemukan yaitu sel-sel gabus yang telah mati. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Secara umum, sel berfungsi sebagai unit yang menjalankan atau menyelenggarakan fungsi kehidupan dalam tubuh makhluk hidup atau organisme. Selanjutnya, kita akan bahas tentang komponen kimiawi sel. Di dalam sel, terdapat senyawa kimiawi yang dihasilkan dari aktivitas sel yang disebut biomolekul. Komponen kimiawi sel yang meliputi seluruh aktivitas sel tersebut dikenal dengan nama protoplasma. Protoplasma merupakan substansi cairan yang terdapat di dalam sel. Sebagian besar biomolekul merupakan senyawa organik dan hanya ada 4 unsur, yaitu oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Sel hidup memiliki 4 makromolekul, yaitu karbohidrat, lipid atau lemak, protein, dan asam nukleat. Yang pertama, karbohidrat. Berdasarkan fungsinya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat sederhana atau sebagai sumber energi di dalam sel, karbohidrat rantai pendek atau sebagai cadangan energi, serta karbohidrat rantai panjang atau sebagai komponen struktural, organel, dan bagian sel lainnya. Sedangkan, berdasarkan struktur ikatan molekulnya, karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kemudian, lipid. Lipid merupakan komponen struktural membran sel yang berfungsi sebagai cadangan sumber energi, lapisan pelindung, komponen vitamin, dan komponen hormon. Senyawa lipid yang paling penting bagi makhluk hidup adalah lemak, fosfolipid, dan steroid. Selanjutnya, protein. Protein tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein merupakan unsur organik terbesar yang menyusun sebuah sel. Protein merupakan penyusun protoplasma terbesar setelah air. Protein tersusun atas protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural adalah protein penyusun organel sel, misal membran, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma. Sedangkan protein fungsional adalah protein yang terlibat dalam metabolisme tubuh, meliputi enzim-enzim dan hormon yang berfungsi mengatur reaksi-reaksi kimia yang menjaga sel tetap hidup. Kemudian, asam nukleat. Asam nukleat merupakan materi inti yang terdiri dari 2 macam asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sel. Yang pertama, jenis-jenis sel. Jenis sel berdasarkan keadaan intinya terbagi menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Contoh sel prokariotik terdapat pada bakteri. Kemudian, sel eukariotik terdapat pada jamur, hewan, dan tumbuhan. Sel prokariotik memiliki ciri tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Sedangkan pada sel eukariotik memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran.
Selanjutnya, bagian-bagian sel prokariotik. Yang pertama, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang berfungsi untuk melakukan proses pencernaan makanan secara intraseluler dan melakukan proses metabolisme sel. Kemudian kapsul. Kapsul ini berfungsi untuk resistensi dan perlindungan diri terhadap sistem pertahanan inang. Kemudian ribosom. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein. Kemudian flagela. Flagela ini merupakan alat gerak dari bakteri. Lalu mesosom. Mesosom ini berfungsi untuk penghasil energi. Nah, kalau pili berfungsi untuk membantu bakteri menempel pada sel dan permukaan lain. Dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi dan memberi bentuk tubuh yang tetap. Nukleoid. Nukleoid ini terdiri dari DNA dan RNA. DNA yaitu pembawa informasi genetik yang akan diwariskan untuk keturunan, dan RNA berfungsi untuk membuat kode genetik sesuai DNA dalam bentuk asam amino. Selanjutnya, sel eukariotik. Pada sel eukariotik, kita akan bahas sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, bagian-bagian dari sel hewan. Yang pertama, ada mitokondria, inti sel atau nukleus, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, ribosom, sitoplasma, membran sel atau membran plasma, aparatus Golgi atau badan Golgi, lisosom, sentriol, dan yang terakhir, membran inti. Kemudian, sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki bagian-bagian yang sama dengan sel hewan. Namun, perbedaannya, sel tumbuhan memiliki vakuola yang lebih besar daripada ukuran vakuola sel hewan. Kemudian, plastida, peroksisom, dan dinding sel. Lalu, bagian sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan ada apa saja ya? Ya, ada sentriol dan lisosom. Mari teman-teman, sekarang kita cermati fungsi dari masing-masing organel sel. Berikut, mari kita cermati perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya, dari apa yang sudah kita pelajari, dapat disimpulkan dalam peta konsep berikut ini. Terima kasih sudah belajar bersama Gloria. Sampai jumpa!